Asisten penata kadastral pemula. 1. Seorang asisten penata kadastral pemula diminta menjelaskan pengertian pertanahan. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat? A. Kebijakan yang mengatur penguasaan tanah oleh pemerintah. B. Urusan yang berkaitan dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. C. Hukum yang mengatur kepemilikan tanah oleh individu. D. Sistem pencatatan dan pendaftaran tanah negara. E. Proses pemberian hak atas tanah kepada masyarakat. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pengertian pertanahan yang paling tepat adalah urusan yang berkaitan dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Ini mencakup aspek yang lebih luas dibandingkan pilihan lainnya. 2. Dalam sejarah pertanahan Indonesia, Undang-Undang Pokok Agraria atau UPA tahun 1960 menggantikan A. Hukum Adat. B. Agrarisewet 1870. C. Domain Verklaring. D. Hukum Tanah Kolonial. E. Burgerlijk Wetboek atau BW. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa UPA 1960 menggantikan hukum tanah kolonial yang dualistis, menyatukan hukum pertanahan nasional berdasarkan hukum adat. 3. Asisten penata kadastral pemula harus memahami asas-asas hak atas tanah. Asas yang menyatakan bahwa hanya WNI yang dapat memiliki hak milik atas tanah adalah A. Asas pemisahan horizontal. B. Asas nasionalitas. C. Asas fungsi sosial. D. Asas terbuka. E. Asas spesialitas. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa asas nasionalitas dalam UPA menegaskan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat memiliki hak milik atas tanah. 4. Seorang asisten penata kadastral pemula menganalisis kasus pembebanan hak atas tanah. Berdasarkan PP nomor 18 tahun 2021, jangka waktu maksimum hak guna bangunan adalah A. 20 tahun. B. 25 tahun. C. 30 tahun. D. 35 tahun. E. 40 tahun. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan PP nomor 18 tahun 2021, jangka waktu maksimum hak guna bangunan adalah 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun. 5. Dalam kasus pengadaan tanah untuk kepentingan umum, asisten penata kadastral pemula menjelaskan bahwa ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk A. Uang. B. Tanah pengganti. C. Permukiman kembali. D. Kepemilikan saham. E. Semua pilihan di atas kecuali D. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 menyebutkan bahwa ganti kerugian dapat berupa uang, tanah pengganti, permukiman kembali, atau bentuk lain yang disetujui kedua belah pihak. 6. Asisten penata kadastral pemula menjelaskan fungsi sosial hak atas tanah. Manakah pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan konsep tersebut? A. Tanah dapat diambil alih negara untuk kepentingan umum. B. Pemilik tanah wajib memelihara tanahnya. C. Penggunaan tanah harus memperhatikan kepentingan masyarakat. D. Pemilik tanah memiliki hak mutlak atas tanahnya. E. Tanah tidak boleh dijadikan alat pemerasan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa fungsi sosial hak atas tanah menegaskan bahwa tidak ada hak mutlak atas tanah.
Penggunaan tanah harus seimbang antara kepentingan individu dan masyarakat. 7. Dalam menangani sengketa pertanahan, asisten penata kadastral pemula harus memahami mekanisme penyelesaian. Berdasarkan Permen ATR BPN Nomor 21 Tahun 2020, tahap pertama penyelesaian sengketa adalah A. Mediasi, B. Adjudikasi, C. Pengadilan, D. Konsiliasi, E. Pengaduan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Permen ATR BPN Nomor 21 Tahun 2020, tahap pertama penyelesaian sengketa adalah pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. 8. Asisten penata kadastral pemula menganalisis kasus optimalisasi pemanfaatan tanah. Instrumen yang bukan merupakan alat pengendalian pemanfaatan ruang adalah A. Peraturan zonasi, B. Perizinan, C. Insentif dan disinsentif, D. Penghapusan hak atas tanah, E. Sanksi administratif. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, instrumen pengendalian pemanfaatan ruang meliputi peraturan zonasi, perizinan, insentif dan disinsentif, serta sanksi administratif. 9. Dalam proses pendaftaran tanah, asisten penata kadastral pemula menjelaskan bahwa kegiatan pengukuran bidang tanah termasuk dalam tahap A. Pengumpulan data yuridis, B. Pengumpulan data fisik, C. Pembuktian hak, D. Penerbitan sertifikat, E. Penyimpanan daftar umum. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pengukuran bidang tanah termasuk dalam kegiatan pengumpulan data fisik dalam proses pendaftaran tanah sesuai PP Nomor 24 Tahun 1997. 10. Asisten penata kadastral pemula menjelaskan tentang asas pemisahan horizontal. Berdasarkan asas ini, manakah pernyataan berikut yang benar? A. Kepemilikan tanah selalu menyatu dengan bangunan di atasnya. B. Pemilik tanah otomatis memiliki bangunan di atasnya. C. Kepemilikan tanah dapat terpisah dari kepemilikan bangunan di atasnya. D. Bangunan selalu menjadi bagian dari tanah. E. Tanah dan bangunan tidak dapat dipisahkan kepemilikannya. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa asas pemisahan horizontal memungkinkan pemisahan kepemilikan antara tanah dan benda-benda yang ada di atasnya, termasuk bangunan. 11. Dalam analisis kasus peralihan hak atas tanah, asisten penata kadastral pemula menjelaskan bahwa peralihan hak guna usaha dapat terjadi karena A. Jual beli, B. Tukar menukar, C. Hibah, D. Pewarisan, E. Semua pilihan di atas kecuali C. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2021, peralihan hak guna usaha dapat terjadi karena jual beli, tukar menukar, penyertaan modal, dan pewarisan. Hibah tidak termasuk. 12. Seorang asisten penata kadastral pemula diminta menjelaskan tentang tanah ulayat. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat? A. Tanah ulayat dapat dimiliki secara individual. B. Tanah ulayat tidak diakui dalam hukum nasional. C. Tanah ulayat adalah tanah yang dimiliki oleh negara. D. Tanah ulayat merupakan tanah bersama masyarakat hukum adat. E. Tanah ulayat dapat diperjualbelikan secara bebas. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu,
bahwa tanah ulayat merupakan tanah bersama masyarakat hukum adat yang diakui eksistensinya dalam upah dan peraturan lainnya, namun dengan batasan-batasan tertentu. 13. Asisten penata kadastral pemula menganalisis kasus pengadaan tanah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, luas tanah yang tidak memerlukan penetapan lokasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah A. Kurang dari 1 hektar. B. Kurang dari 2 hektar. C. Kurang dari 3 hektar. D. Kurang dari 4 hektar. E. Kurang dari 5 hektar. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 menyatakan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 hektar dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak. 14. Dalam menjelaskan konsep bank tanah, asisten penata kadastral pemula menyatakan bahwa salah satu tujuan bank tanah adalah A. Memonopoli kepemilikan tanah oleh pemerintah. B. Menjamin ketersediaan tanah untuk kepentingan umum. C. Menghapuskan hak masyarakat atas tanah. D. Meningkatkan harga tanah secara signifikan. E. Membatasi kepemilikan tanah oleh swasta. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, salah satu tujuan utama bank tanah adalah menjamin ketersediaan tanah untuk kepentingan umum dan sosial, pemerataan ekonomi, serta konsolidasi lahan. 15. Asisten penata kadastral pemula menjelaskan tentang hak pengelolaan. Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2021, pihak yang tidak dapat menjadi pemegang hak pengelolaan adalah A. Instansi pemerintah. B. Pemerintah daerah. C. Badan usaha milik negara. D. Badan usaha milik daerah. E. Perseroan terbatas swasta. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa PP Nomor 18 Tahun 2021 menyatakan bahwa hak pengelolaan dapat diberikan kepada instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan badan hukum milik negara, daerah. Perseroan terbatas swasta tidak termasuk.